Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semua sudah membaca doa masing-masing ya di rumah. Sudah baca doa masing-masing di rumah. Terus juga Ustazah harap kalian semua juga sudah salat duha dan baca zikir al-ma'surat. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang materi yang kemarin, yaitu masih sama tentang jumlah ismiyah. Saya jelaskan sekali lagi apa itu jumlah ismiyah ya. Jumlah itu adalah kalimat ya. Ini tulisannya dalam bahasa Arab. Al-ismiyah itu adalah kata benda atau isim. Jumlah ismiyah berarti kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Dan di dalam jumlah ismiyah itu ada lafaz-lafaz tertentu yang bisa mengawali jumlah ismiyah. Kan tadi jumlah ismiyah diawali isim kan ya. Berarti ada lafaz-lafaz atau isim-isim tertentu yang dinamakan kata benda itu bisa mengawali jumlah ismiyah dan terbagi menjadi 6 ini. Ada kata ganti nama orang, bisa jadi kata penunjuk, atau isim alam, nama benda tertentu, atau al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi al, dan bisa juga al-asma'ul mausul atau isim mausul. Yang terakhir bisa juga dia adalah ma'udhifa ila ahadil ma'arif atau isim yang disandarkan pada salah satu isim ma'rifah. Dan kali ini kita masih mempelajari yang bagian pertama, yaitu kata ganti nama orang. Jadi lafaz tersebut atau jumlah ismiyah tersebut dia diawali oleh kata ganti nama orang. Ya, kata ganti nama orang bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu dia ada 14 jenis kata ganti nama orang dalam bahasa Arab. Nah, ini judulnya akan kita pelajari, bisa dicek di halaman 164-nya, ada di atas ini tulisannya. 164. Kita analisis dari judul lagi nih. Karena judulnya sudah menggambarkan isi. Pengembangan jumlah ismiyah, kan kita tadi mempelajari pengembangan jumlah ismiyah ya. Pengembangan jumlah ismiyah yang kita pelajari yang pertama diawali oleh kata ganti nama orang. Ini pengembangan jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil. Masih tetap sama kayak minggu kemarin, diawali oleh domir munfasil. Artinya kata ganti nama orang yang terpisah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Terakhir ana dan nahnu. Itu adalah domir munfasil. Dengan khobar. Nah, yang namanya jumlah ismiyah kan ada yang namanya mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua, terdiri dari mubtada dan khobar. Dan mubtadanya itu adalah domir munfasil, karena dia diawali domir munfasil, otomatis yang menjadi mubtada adalah domir munfasil. Dengan khobarnya itu jumlah fi'liyah. Nah, khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah yang berupa, nah jumlah fi'liyahnya itu berupa fi'il madi lazim. Masih ingat ya? Berarti di dalam, kalau minggu kemarin kan jumlah ismiyahnya ada dua. Jumlah ismiyah, terus khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah juga, ya kan? Berarti mubtadanya ada dua, khobarnya ada dua. Nah, kali ini jumlah ismiyah, tapi khobarnya jumlah fi'liyah. Atau berarti khobarnya itu dalam bentuk kata kerja yang berupa fi'il madi lazim. Nah, coba kita ingat-ingat lagi tentang jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah kata kerja atau yang disebut fi'il itu terbagi menjadi dua. Ini yang ada yang di sini ya, yang kita pakai di rumus ini ada dua jenis fi'il yang kita pakai, yaitu fi'il madi. Nah, itu lazimnya dipotong ya, dihapus. Ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari. Nah, dua fi'il ini yang kita pakai dalam rumus kita di jumlah ismiyah ini. Fi'il madi itu maksudnya kata kerja yang bermakna telah terjadi.
Kalau fi'il mudhari berarti kata kerja yang bermakna sedang atau akan terjadi. Nah, kedua fi'il ini juga bisa terbagi menjadi dua. Bisa dia lazim, bisa dia muta'addi. Berarti fi'il madi lazim atau fi'il madi muta'addi. Maksudnya lazim muta'addi ini apa, Ustazah? Maksudnya, lazim ini adalah berarti tidak membutuhkan objek. Berarti fi'il madi atau kata kerja yang berbentuknya lampau ini dia tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti apa? Seperti duduk misalkan. Kan tidak butuh objek ya. Duduk ya duduk aja gitu. Nggak perlu dudukin siapa atau dudukin apa. Tapi duduk aja. Lalu ada juga contohnya misalkan berangkat. Berangkat nggak perlu objek kan ya. Berangkat ya berangkat aja gitu. Terus apa lagi? Masuk, keluar itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau muta'addi ini kebalikannya dari lazim. Artinya kata kerja tersebut membutuhkan objek. Muta'addi. Muta'addi ini kata kerja yang membutuhkan objek. Laser aja. Nah, laser. Muta'addi kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan membaca. Perlu objeknya ya. Baca apa gitu. Saya membaca, belum selesai kalimatnya. Harus ada lanjutannya lagi. Apa yang dia baca? Saya membaca Al-Quran misalkan. Saya membaca buku. Sama seperti misalkan makan. Misalkan ya. Makan itu juga butuh objek. Saya makan. Makan apa? Makan nasi misalkan. Atau makan roti. Atau apa lagi misalkan. Saya makan, ya kalau yang masih lapar belum sarapan, jangan lupa sarapan pagi-pagi. Jadi kalau belajar enak, cepat masuk gitu ya kalau dalam keadaan perut kenyang atau terisi. Itu contoh lazim dan muta'addi. Nah, fi'il madi dan fi'il mudhari ini bisa dua jenis. Bisa dia lazim, bisa muta'addi. Maka akhirnya ada 4 bentukannya. Ada fi'il madi lazim, fi'il madi muta'addi, fi'il mudhari lazim, fi'il mudhari muta'addi. Nah, sekarang khobar yang jumlah fi'liyah tadi kita sebutkan, itu yang pertama kali kita pelajari dalam bentuk fi'il madi lazim. Fi'il madi lazim dulu ya. Rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Ada di halaman 161 itu ya. Bisa dibuka misalkan mau ngelihat dari bukunya. Rumusnya huwa kan tadi terdiri dari mubtada khobar kan ya. Nah, mubtadanya ini adalah huwa. Khobarnya dalam bentuk fi'il dan fa'il atau dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jalasa. Jalasa ini sudah fi'il fa'il. Loh, fa'ilnya mana Ustazah? Fa'ilnya huwa. Huwa yang tersembunyi gitu ya. Atau dalam bahasa Arab dinamakan sebagai mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi atau fa'ilnya nggak kelihatan. Fa'ilnya ada di dalam jalasa ini. Di dalam jalasa ini ada huwa. Nah, huwanya itu adalah menjadi fa'il atau subjeknya. Tahu ya, fa'il itu maksudnya adalah subjek. Kalau fi'il adalah kata kerja. Kalau jumlah ismiyah, rumusnya kan ada terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Terdiri dari kata kerja dan subjeknya. Nah, karena dia lazim ya, berarti nggak perlu objek. Di dalam jalasa ini ada fi'il dan fa'ilnya. Ada kata kerja dan subjeknya. Subjeknya tersembunyi di dalam kata ini, mustatir, dan dia juga huwa. Fil masjidi ini apa? Jar majrur, seperti biasa jar majrur. Kabarnya sod ini adalah sifat. Sifat dari masjid. Itu ya. Kita tadi mempelajari tentang rumus. Sekarang kita lihat dari artinya. Huwa dia satu laki-laki. Huwa kalian kan hafal kan lagu yang itu tuh? Lagu yang huwa humahum sama yang jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu
jalasna. Itu ya, jumlah sama, ada 14. Nah, huwa juga sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sama, jumlahnya ada 14. Dan itu disesuaikan. Huwa ini isim yang pertama. Jalasa juga kata kerja yang pertama. Berarti sama-sama yang pertama kita sandingkan. Jadi terjemahnya, huwa jalasa fil masjidi al-kabiri adalah ia satu laki-laki telah duduk di dalam masjid yang besar. Gimana nih cara buatnya? Gimana ya? Kita mau, nah ini adalah kalimat yang tadi. Ia satu laki-laki, huwa. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Dalam fi masjid besar kabirun, ya kan? Sekarang sesuai dengan kedudukannya kita buatlah dia. Huwa ya huwa, tetap sama. Jalasa juga tidak perlu dirubah, tetap sama karena dia kata kerja pertama. Cara menyandingkannya nih, nah, huwa ini misalkan ya dari sisi kalau kalian hafal lagunya, itu kalau kalian pakai jari kan kehitung tuh. Huwa, huma, hum, itu 1, 2, 3. Hiya, huma, huna, 4, 5, 6. Anta, antum, antum, 7, 8, 9. Anti, antuma, antunna, 10, 11. Iya benar, 10, 11, 12. Ana, nahnu, 13, 14. Jumlahnya pas 14. Jalasa juga gitu, ada 14. Jalasa, jalasa, jalasu, 1, 2, 3. Jalasat, jalasata, jalasna, 4, 5, 6. Jalasta, jalastuma, jalastum, 7, 8, 9. Jalasti, jalastuma, jalastunna, 10, 11, 12. Ana, jalastu, jalasna, itu 13 dan 14. Jadi, kalau kita mau membuat kalimat ini, kita sandingkan aja jumlahnya atau nomornya yang mana. Huwa itu kan nomor 1, dan jalasa juga nomor 1. Kita sandingkan sesama nomor 1 di dalam urutan lagu kita. Gitu caranya, biar kalau misalkan lebih enak gitu ya. Di dalam fi masjid, ini seperti biasa jar dan majrur. Ya bentukannya seperti biasa dan sifat juga seperti itu. Insya Allah kalian sudah paham tentang jar majrur dan sifatnya. Nah ini bentukannya dari nomor 1 sampai 6. Huwa sandingannya dengan jalasa. Huwa jalasa fil masjidi al-kabiri. Dia satu orang laki-laki telah duduk di masjid yang besar. Kalau laki-lakinya ada 2 ustazah, berarti pakai nomor yang kedua. Huwa, huma, berarti kita pakai huma. Dia 2 orang laki-laki telah duduk. Telah duduk itu kata kerja, berarti kata kerjanya pakai yang kedua juga. Jalasa, jalasa, yang sa-nya panjang. Itu kita pakai huma jalasa fil masjidi al-kabiri. Terus kalau yang duduk itu dia ternyata bertiga ustazah. Banyak orang yang gak kehitung ustazah. Ternyata lagi ngegibah gitu misalkan. Berarti dia hum, laki-laki. Jadi kita pakai kata apa? Domir yang ketiga. Huwa, huma, hum. Yang ketiga. Berarti kata kerjanya kita juga menggunakan kata kerja yang ketiga. Jalasa, jalasa, jalasu. Yang ketiga adalah jalasu. Berarti hum, jalasu fil masjidi al-kabiri. Anta, begitu juga sama. Anta, kamu, satu laki-laki. Kamu nih, dia laki-laki ternyata kan. Kamu laki-laki lagi duduk, setelah duduk di masjid yang besar. Anta itu adalah domir keempat. Huwa, huma, hum. Bukan, domir ke-7. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna, anta. Nah, anta yang ke-7. Otomatis kata kerja yang kita gunakan juga kata kerja ke-7. Apa itu? Coba kita baca lagi. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta. Jalasta itu yang ke-7. Berarti kita sandingkan. Anta jalasta fil masjidi al-kabiri. Antuma. Antuma ini kata kerja ke-8 ya, otomatis. Setelah anta, antuma berarti kata kerja ke-8. Berarti kata kerja lagi. Domir
domir yang ke-8. Berarti kita menggunakan kata kerja atau fiilnya juga yang ke-8. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma. Nah, ketemu jalastuma yang ke-8 fil masjidi al-kabiri. Begitu juga sama dengan antum. Kalau perempuan ustazah gimana? Kalau perempuan sama kayak tadi juga. Iya, misalkan ya yang duduk ini dia seorang perempuan lagi sendirian nih, dia duduk telah duduk di dalam masjid yang besar, mungkin lagi ngaji atau mungkin lagi apa, lagi sholat misalkan, kan lagi duduk-dudukan di dalam masjid yang besar. Nah dia, nah kalau lupa lagi saya ganti, ini satu perempuan ya, dia satu perempuan, itu bahasa Arabnya hiya. Telah duduk, kalau misalkan hiya ini kan kata domir keberapa ya, wahumahum hiya, domir keempat, berarti menggunakan kata kerja yang keempat juga. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasat yang keempat, berarti hiya jalasat fil masjidi al-kabiri. Masjid sepertinya, nah sama seperti perempuan. Kalau untuk perempuan sama seperti itu juga. Kalau misalkan hiya, hiya ini kata domir yang keempat, berarti menggunakan kata kerja yang keempat juga. Hiya jala, apa yang keempat ya, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat. Nah, hiya jalasat fil masjidi al-kabiri. Kalau ternyata yang duduk di situ adalah ada 2 orang perempuan, dia habis duduk di situ. Nah, terus kita mau ngomong nih sama teman kita, dia tadi tuh habis duduk loh, mereka berdua di dalam masjid. Gimana ngomongnya dalam bahasa Arab? Huma, karena 2 orang perempuan jadi huma, lalu duduknya menggunakan kata kerja yang menyesuaikan dengan jumlahnya juga. Karena huma itu adalah domir kelima, berarti kita menggunakan kata kerja yang kelima juga. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata yang kelima, yang taknya yang panjang. Berarti huma jalasata fil masjidi al-kabiri. Begitu ya, sama seperti yang lain juga seperti itu, anti, antuma, antuna. Sesuaikan aja. Tapi kalau misalkan ada yang belum hafal lagu nih misalkan kan ya, lagunya biasanya ngikutin aja ustazah sama teman-teman, tapi kalau sendirian jadi bingung gitu misalkan kan ya, ya sambil dicek buku-bukunya kan, ada di buku berapa ya itu ya, oh di sini bisa kok dicek di halaman 161 ini. Kalian hitungin aja, kan kotak-kotakannya kan tiga-tiga nih ya, tiga tiga ini, ah di buku dasar 2 adanya itu yang lengkap. Kalau mau dicek di buku dasar 2 juga ada, sambil dicari-cari yang langsung bentukannya full kalau misalkan belum hafal ya. Nah, contoh kita mau ngebuat contoh uh, dari apa? Dari kalimat yang lain. Kamu, satu laki-laki, telah tertawa di depan kelas yang bersih. Kamu, satu laki-laki, itu bahasa Arabnya anta. Anta itu coba kita hitung dia domir keberapa ya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Berarti yang ke-7. Berarti kan kita mau menerjemahkan tertawa ya. Tertawa bahasa Arabnya itu adalah dohika. Tertawa bahasa Arabnya dohika, telah tertawa. Lalu dohika ini masih kata kerja yang pertama. Kita mau menyesuaikan dengan anta, karena anta tadi yang ke-7, otomatis dohika kita rubah menjadi kata kerja yang ke-7. Apa itu? Dohika, dohika, dohiku, dohikat, dohikata, dohikna, dohikta, dohikta. Berarti dohikta, anta, dohikta. Di depan kelas yang bersih, di depan bahasa Arabnya amama. Kelas al-fasli, karena dia menjadi kasroh karena apa? Karena ada amama di depannya, ada dzaraf makan. Huruf jar dan zorof makan
itu mereka berdua mempunyai tugas untuk memberikan harokat kasroh pada isim setelahnya, pada kata setelahnya. Jadi yang awalnya faslun jadi fasli. Nazif yang bersih. Karena yang berarti otomatis dia sifat ya. Ada kata yang berarti otomatis dia sifat. Kalau dia sifat, berarti dia harus menyesuaikan dengan benda yang dia sifati. Bersih ini sifatnya siapa? Sifatnya kelas. Kelasnya kan bersih. Berarti bersihnya adalah sifatnya dari kelas. Berarti bersihnya harus menyerupai bentuk, jenis, jumlah harokatnya sama persis dengan kelas. Alif lamnya, oke, kita tambahi alif lam juga. Terus harokat akhirnya kita rubah jadi kasroh juga sama persis. Dari sisi laki-lakinya juga sama. Faslun ini mudzakkar, maka nazifnya juga kita rubah jadi mudzakkar, tetap sama. Jadi bahasa Arab kamu, satu laki-laki telah tertawa di depan kelas yang bersih adalah anta dohikta amamal fasli an-nazifi. Nah, ini kalau misalkan kita bentuk dalam 14 kalimat sesuai dengan jumlah domir dan jumlah kata kerjanya. Ini sih Ustazah urutkan sudah ya. Kalau misalkan lupa-lupa, di sini bisa dicek. Misalkan belum hafal lagunya. Wahumahum. Iya. Nah, itu salah nih. Nanti Ustazah baiki di anu aja. Di mana? Di PowerPoint yang Ustazah kirim. Ini 1, 2, 3. Terus ini nomornya 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini yang saya salah tertukar. Itu Ustazah baiki. Huwa humahum anta antuma antunna. Huwa humahum hiya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu gitu ya. Huwa dohika. Dohika, dohika, dohiku. Dohikat. Nah, salah pulang ini. Dohikat, dohikata, dohikna. Dohikta, dohiktuma, dohiktum. Dohikti, dohiktuma, dohiktunna, dohiktu, dohikna. Bisa dicek nanti. Ini. Nah, mengenai tugas, apa sih? Latihan atau drip. Ini Ustazah bagi lagi menjadi 2 ya. Yang belum Arabic Camp sama yang sudah Arabic Camp. Ini untuk yang belum Arabic Camp, seperti biasa menerjemahkan kalimat berikut. Nah, 1 sampai 4 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, semuanya disamain aja. Lalu nomor 5 dan 6 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama persis seperti yang biasa kalian kerjakan. Pertama diberikan harokat. Ini kan ada harokatnya nih ya. Pertama yang harus kalian lakukan, memberikan harokat dulu kepada kalimat ini. Lalu diberikan apa sih tanda-tanda anunya apa sih? Kedudukannya. Yang mana yang mubtada itu singkatannya mim. Oke. Kita tambahi mim, yang mana yang mubtada, kita tambahi kho, yang mana yang khobar, yang sifat yang mana gitu. Lalu diterjemahkan, ada terjemah lafzi, ada terjemah maknawi. Seperti yang biasanya kalian kerjakan, terjemah itu ada 2 ya. Untuk dari Arab ke Indo, kita terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu ada 2 jenis terjemah. Ada terjemah lafzi, ada terjemah maknawi. Kalau terjemah lafzi itu terjemah yang kita sebutkan anunya. Itu ada di halaman berapa ya? 161 2 ay. Bukan. Halaman 164. Itu bisa dicek gimana cara menerjemahkan secara lafzinya. Ada terjemah secara lafzi sama kalau terjemah secara maknawi itu dia lebih ya secara makna aja supaya lebih mudah dipahami itu secara maknawi. Tapi kalau secara lafzi itu adalah terjemah dengan memasukkan arti-arti dari sebuah kedudukannya. Contohnya seperti sifat itu kan punya ciri terjemah yang, ya kan?
Terus kalau misalkan khobar itu punya ciri terjemah itu, misalkan banyak itu ciri-cirinya dari kedudukan-kedudukan itu. Nah, terjemah secara lafzi ini adalah untuk mendeteksi kedudukan apa di dalam kata tersebut. Karena kita memasukkan terjemah dari kedudukan itu ke dalam terjemah bahasa Indonesianya. Kalau maknawi itu nggak perlu dimasukkan, asal bisa dipahami itu sudah masuk sebagai makna. Jadi secara makna aja gitu terjemahnya. Insya Allah mudah dipahami ya. Kalau bingung, tanyain aja lagi ke Ustazah. Bisa lewat WA. Lalu ini untuk tugas atau latihan untuk yang sudah berangkat Arabic Camp ke Bogor. Ini lanjutan dari yang kemarin, tugas terakhir yang yang tentang sholat. Kalau kalian masih ingat, ada kalian nerjemahin tentang sholat. Itu ada di halaman 139 ya. Dilanjutkan ke paragraf setelahnya. Tapi berhenti di titik ini. Hadis yang mulia. Ya. Berhenti di titik ini, nerjemahinnya yang selanjutnya itu nggak usah diterjemahin lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat juga yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Demikian video dari Ustazah. Mudah-mudahan video Ustazah yang singkat ini mudah untuk dipahami oleh kalian semua, bisa lebih mudah dalam memahami bahasa Arab itu seperti apa. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan terakhir, Ustazah kan biasanya kadang ngoreksi-ngoreksi gitu kan. Terus ngoreksi dari tugas-tugas kalian itu biasanya Ustazah coret-coret di lembar kalian. Dan Ustazah kirim ulang habis dari editan dari Ustazah. Itu editan Ustazah itu ada yang Ustazah lingkari pakai merah. Terus bisa kan Ustazah tulis ulang lagi dengan apa sih? Dengan tulisan warna merah. Itu dicek ya. Jadi setelah Ustazah koreksi misalkan, oh nilai udah masuk nih. Misalkan kan, ya dilihat isinya ada editan nggak dari Ustazah. Tapi kalau misalkan Ustazah nggak ada upload editan apapun dari tugas kalian, berarti tugas kalian berarti udah sangat sempurna. Jadi Ustazah nggak perlu lagi ngedit-ngedit gitu ya. Tapi kalau misalkan ada editan berarti ada yang perlu diperbaiki sedikit gitu ya, sambil dicek dan diperhatikan. Untuk tugas tolong lagi jangan dilupakan ya, tetap dikerjain. Ustazah nggak banyak kok kasih tugas ya, paling 6 kalimat diterjemahin gitu ya. Jangan lupa. Oke, demikian video dari Ustazah. Mudah-mudahan berkah apa yang kita mudah memahaminya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.